Halo Sobat Otis semua, balik lagi bersama Susana di sini di channel Obrolan Misteri Otis. Kali ini kita ada bintang tamu. Coba bisa diperkenalkan nama, alamat, emailnya. Nama saya Baboy, alamat Pondok Pinang. Baboy ini punya sedikit cerita misteri yang bisa disampaikan ke kita semua. Pada dasarnya sih untuk cerita misteri banyak lah ya. Dari kecil gue tuh tinggal di komplek rumah sakit, dimana itu setiap hari pasti aja ada kejadian-kejadian yang aneh, yang serem. Sebetulnya gue juga nggak punya indera keenam atau sixth sense atau apa, tapi mau nggak mau setiap hari karena berinteraksi dengan hal-hal yang kayak gaib begitu, akhirnya gue lama-lama bisa ngerasain juga. Bisa diceritain rumah sakitnya itu di mana, daerah mana? Waktu itu bokap gue kan tugas di Cirebon, dan kebetulan kita dapat rumah dinas itu satu wilayah, jadi covering Komplek. satu komplek, iya satu komplek. Ya masih wilayah rumah sakit juga, jadi hanya dibatasi nama tembok aja. Ini rumah gue, tembok di sampingnya udah. Jadi sebelahan banget, tetanggaan banget. Bukan sebelahan sakit. banget ya, tetanggaan banget. Jadi setiap hari tuh pasti aja ada kejadian-kejadian yang aneh gitu. Ada yang Meninggal pasti, tiap meninggal pasti. hari ada aja kan kalau rumah sakit ya. Iya, meninggalnya juga bukan yang meninggal sakit begitu kan, karena itu kan Cirebon itu kan jalur Pantura setiap hari tuh pasti ada tuh yang meninggal. Kecelakaan tuh pasti ada. Ceritanya juga pasti aneh-aneh gitu kan. Kayak gimana tuh anehnya? Kejadiannya pernah gue tuh sekali tuh, waktu itu di atas jam 12 ya. Jam 12 gue nggak bisa tidur. Gue main ke UGD itu kan deket banget kan dari rumah, tinggal jalan kaki. Itu kebetulan pegawai-pegawainya kan gue pada kenal. Ngobrol. Ada kecelakaan, diantar tuh pakai cold gundul. Jadi mayatnya tuh ditaruh di bak gitu. Belum mati, belum meninggal, digotong. Masuk tuh UGD, selang berapa 10-15 menit akhirnya tuh korbannya meninggal. Kecelakaannya apa tuh? Kecelakaannya tabrakan motor dihajar Truk dihajar. berdarah-darah dong. Darahnya nggak kelihatan. Wah, ini kenapa itu merah semua. Masuk 15 menit ya udah keluar, perawatnya udah nggak bisa diselamatin. Jadi ada bikin surat itu. Akhirnya tuh disuruh pulang lagi. Keluarganya suruh pulang lagi karena ditawarin mau ditaruh di sini, mau diproses sama masuk kamar mayat atau gimana, ya dipulangin. Akhirnya dipulangin tuh mereka. Terus kita ngobrol lagi. Ngobrol sama siapa? Sama si perawat UGD itu kan pada ngobrol lagi. Ya biasa lah, kita ngobrol santai. Ngobrol. Jangka waktu setengah jam, ada yang datang, laki-laki. Pak, malam Pak. Iya, kenapa? Barang saya ada yang ketinggalan. Oh, yang tadi kecelakaannya tadi ya? Iya, ada yang kecelakaan. Gue sudah lihat. Jadi yang ngomong bukan di antara keluarga tadi yang nganter nih. Terus akhirnya satu, kan ada gue, ada perawat 2 situ yang standby di UGD emang nggak gede sih. Yang satu masuk tuh ke UGD, dia nyari, katanya ada plastik hitam ditaruh di meja apa ketinggalan. Plastik hitam. Terus ada tuh plastiknya? Dicari nggak ada. Itu plastik yang dibawa korban atau? Iya, pokoknya mereka ngangkat tuh korban. Ya mungkin dia bawa plastik, apa tas, apa gitu. Cari nggak ada. Dia panggil temannya, "Tok, cariin dong, ini plastik pada kemana? Ini kemana ya? Yang ini mau dimasuk." Gue curiganya itu orangnya mukanya pucat. Oh ya? Iya,
Mukanya pucet. Jadi yang udah meninggal itu. Kayaknya sih. Dilihat mukanya pucet, dia ngomongnya cuman terbata-bata begitu. Terus cuman senyum aja, nggak banyak ngomong. Dia Wah. napak tanah nggak? Waduh, aku kayak Napak lantai nggak? kayaknya sih napak sih, teman aku nggak terlalu merhatiin. Begitu si dia manggil temennya, Tok, kelamaan kan nyari, dia buru-buru nyari tuh, itu nggak di mana sih taruhnya, pakai bahasa Jawa kan, waktu itu di Cirebon kan, di Jawa. Akhirnya kan takut juga kan, sendirian kan, sama dia, urusan sama dia kan, gue ikut masuk juga. Akhirnya gue bantuin, gue cari, gue aja ikut nyari, nggak taunya apa yang ketinggalan. Apa? Otaknya ketinggalan. Otaknya ketinggalan, warnanya putih. Jadi jatuh di ada di samping, plastik? bukan di plastik. Di mana? Oh, jadi pas kecelakaan tuh palanya ya? Pala Iya benar di plastik. Tapi plastiknya itu dibawa tuh sama si pengantarnya, ditaruh di bawah meja situ. Tak pikir di atas meja, nggak tahu ya di bawah ada tempat tidur di bawah. Dibuka, putih. Itu otaknya. Itu otaknya warnanya putih. Waduh, langsung lompat tuh semuanya tuh, lompat. Tapi itu yang nanya ada yang ketinggalan atau enggak, si mayat itu atau keluarganya? Begitu Pihak kita keluar, ini otaknya ketinggalan. Ya udah kita serahin aja sama keluarga. Begitu yang kita keluar, itu yang nanya udah nggak ada. Tapi itu otaknya dibawa sama dia? Orangnya nggak ada. Jadi intinya yang minta tuh otak itu si korban yang udah meninggal. Jadi keluarganya itu dia nggak tahu tuh otaknya. Ya dia lupa. Keluarganya tahu, dia kan yang dibawa kan. Iya, mungkin pas dibawa organnya ada yang ketinggalan. Ketinggalan. Jadi dia nanyain lagi. Akhirnya karena waktu itu kotanya, kecamatannya itu kecil, ya tahulah alamatnya di mana. Di kontak ya ada lah yang ngurusin. Terus Kesana. jadi pas pada nyadar nggak kalau itu sebenarnya si korban? Apa mungkin Enggak, kalau perawat sih, arwahnya korban atau kalau si perawat sih dia ngomong biasa-biasa, kayaknya dia nggak curiga. Dan korbannya itu sebetulnya sih udah meninggal, cuman mau diapain karena bingung, bawain rumah sakit dulu. Otaknya udah ketinggalan ternyata. akhirnya tuh otak dibawa terus orangnya hilang. Pas Yang nanyanya itu barangnya ketemu, yang nanyanya itu tiba-tiba hilang, nggak ada. Terus habis itu lu gimana? Ya itu urusan rumah sakit lah. Habis itu lu gimana pas Habis tahu? itu gue panggil satpam. Pak, lagi ada kerjaan nggak Pak? Nggak ada, tolong anterin saya pulang ya Pak. Oh ya kan urusan juga kan, soalnya kan mau pulang tuh harus ngelewatin lorong. Anterin pulang lah Pak. Ya. Kenapa Mas Boy? Nah, itu tadi ada yang meninggal, ada yang nyari otaknya. Itu yang meninggal bener, bukan keluarganya. Ini yang meninggalnya bener. Nanyain otak. Otaknya. Otaknya hilang. Habis itu nanyain, bukannya dibawa pulang tuh otaknya, dia malah hilang. Waduh, itu tuh sampai ya merinding lah kalau udah inget kayak gitu tadi. Apalagi meninggalnya itu ya nggak wajar. Meninggalnya nggak wajar. Kecelakaan kan biasanya meninggal basah tuh emang suka, kata orang suka gentayangan atau apa ya. Iya, dia masih punya apa ya, ada kemampuan. Ya biasanya kan ada kayak kecelakaan Bintaro atau yang kereta api apa kan, yang tangannya hilang. Iya. Minta tolong cariin tangan saya hilang, organ tubuhnya yang kurang, dia minta lagi. Kalau kata orang kan begitu ya. Bener. Terus selain cerita di rumah sakit itu, apa ada cerita serem lagi? Ada satu lagi. Ngalamin. Ada satu lagi di rumah sakit, ceritanya ada orang meninggal.
Itu orang tuanya temen sih sebetulnya, orang tuanya temen. Dia udah sakit lama, dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit meninggal, akhirnya dia dimandiin di rumah sakit. Jadi kondisi, kebetulan kalau ditelepon, Mas, orang tua saya meninggal, nih ada di rumah sakit nih. Ya udah, ntar gue datang deh ke sana. Jadi posisi si kamar jenazah ini tempatnya di sini ada ambulan. Jadi posisinya Ambulan. Terus deket ini rumah jenazah, ini buka, ambulan. ya? Ruangan buka gitu. Ini ambulan. Di sini ada pintu. Ini di sini ada pintu. Jadi kita masukin dari sini. Tempat pemandiannya ini cuma dibatasi tembok, ambulan sama tempat mandiin jenazah tuh. Tembok, ambulans, langsung Tempat pemandian jenazah. Begitu jenazahnya masuk, itu mau dimandiin. Mas, tunggu bentar ya. Aku mau mandiin mama dulu nih. Oh iya, gue udah di luar ya nunggu. Tuh anehnya, aku juga baru kepikiran tuh. Itu jenazah dimandiin, suara kerannya kedengeran dong. Suara keran tuh gini, kayak shower. Gitu ya kan, kalau air dinyalain kan. Iya. Begitu kan. Itu pas suara kerannya itu dinyalain, dari bawah si ambulan itu keluar asap. Itu jelas banget tuh. Jadi kayak gini, kayak keluar asap gimana? kayak gini. Lo punya air panas, disiram ke got, itu keluar asap kan, biasanya dus gitu. Itu kayak gitu. Jadi pas dimandiin kayak gitu, ambulan itu dari kolongnya keluar asap banyak banget. Kenapa tuh? Hah? Kok bisa kayak gitu? Gua pikir itu jenazah dimandiinnya pakai air panas. Ya kali gitu jenazah. Masa iya? Iya, Pakai tapi air pikir-pikir, nih jenazahnya imut banget kan, masa pakai air panas. Ternyata aku tanya kan, pas asapnya tuh banyak keluar begitu. Tapi kok dari ambulan, bukan dari ruangan mandi? Dari kolong ambulan. Jadi kan ambulan, tembok, Tempat pemandian. tempat pemandiannya. Jadi kan kedengeran banget tuh itu. Jadi pas dimandiin, itu si udaranya itu asapnya keluar. Itu banyak banget keluar. Kenapa ya? Kok begitu sih? Aku juga nggak tahu Pakai tuh. air panas atau Bingung. Akhirnya aku tanya kan pas udah selesai. kenapa? Sorry, kalau ini tadi jenazah dimandiinnya pakai air apa ya? Ya air dingin lah. Ya air keran. Lah tadi yang Kok keluar asap itu apa? yang keluar dari kolong apa? Ambulan itu apa ya berarti ya? Jadi pas begitu di suara itu kedengaran, asapnya juga keluar. Itu Barengan gitu. Barengan. Oh, suara Dua kali. Asap keluar. Itu apa? Nggak tahu ya, berarti kata orang yang ngerti sih itu memang orang itu punya ya isian sih, ada isiannya. Jadi pas dimandiin itu mungkin dia kaget ya keluar, kan dibersihin kan. Kalau lagi orang jenazah dimandiin keluar. Tapi uapnya panas gitu juga? Uapnya iya kayak panas. Ada bunyinya begitu. Dia persis lah kayak air panas disiram ke got. Tak pikir ada got. Kayak air mendidih. Kayak air mendidih. Kita buang, iya keluar asap. Tak pikir juga ada got kan. Dilihat emang nggak ada got. Ih, itu apa? Nggak ada. Ya itulah yang masih jadi misteri sampai saat ini gitu kan. Tapi emang tuh iya ada. Jadi si jenazah tuh punya ilmu atau punya itu orang memang apa? Memang ya ada. terakhir sih gue tanya emang nyokap punya isian apa? Emang kenapa boy? Katanya, iya soalnya waktu gue nungguin di luar
itu kok ada asap ya, pas Iya, aneh. nyokap lu dimandiin. Tuh asapnya dari mana? Dia kebetulan dari keran bunyi disiram air, tuh asapnya keluar. Dan bukan sedikit kayak asap Bau rokok. nggak? Enggak. Ada Gua nggak baunya sempat videoin sih, kalau itu sih boleh juga tuh videoin. Nggak sempet. Gua tanya, memang benar sih dia memang ada keturunan dari leluhurnya. Cirebon. Ya kayak gitulah, kayak katanya sih macan atau apa. Jadi waktu sebelum Tapi meninggalnya sakit. meninggalnya sih sakit tua. Cuman karena sakit tua dia ada pegangan, ya memang agak susah sih meninggalnya. Jadi sebelum dia meninggal tuh sempet dia kayak kerasukan kayak gitu tuh. Jadi matanya tuh berubah jadi coklat. Itu karena ada Matanya berubah coklat. siluman atau apa tuh? Katanya sih bukan itu bawaan dari nenek moyangnya. Jadi turun menurun ya. Kita sih nggak mempelajari ilmu itu, tapi dari atasnya tuh udah dikasih turun temurun. Jadi nanti buat anak cucunya gitu. Oh, itu angin katanya di rumah. Kan dia kerja. Dia cuman ada pembantunya doang. Itu pembantunya sampai kabur, sampai minta tolong. Itu angin kenceng banget. Pas meninggal apa? Pas di rumah sebelum berapa hari sebelum dia meninggal. Angin kenceng, jendela itu kayak ketutup kebuka, bruk. Terus si mamanya atau ibunya itu matanya coklat, terus kayak ada auman gitu. Auman binatang. Kayak auman kayak harimau gitu. Agak menggerak gitu, tangannya dia begini. Itu berapa hari sebelum dia meninggal, pas dibawa ke rumah sakit. Jadi gue ngambil kesimpulan sih ya mungkin dari dia punya isian. Atau diguna-guna ya? Enggak. Dia bilang dia itu dari keturunan dari nenek moyangnya. Orang kalau ada keturunan atau isian gitu meninggalnya kan susah ya? Susah, emang agak susah. Udah berapa Pasti tahun dia? Ya lama ya. Lama. Meninggalnya. Jadi mesti ada proses dicabut dulu tuh ilmunya pelan-pelan. Ya mau secara paksa atau mau secara natural, tapi harus kalau enggak dia akan lama, akan tersiksa ya. Berarti anaknya bisa kena juga dong ya? Dia turun ke cucu-cucunya. Biasanya kan nggak bisa meninggal tuh yang punya Turun ke cucu-cucunya, ada. punya isian atau keturunan gitu kan? Ada ke cucu-cucunya, dia bilang cucu, termasuk anak gue ada satu yang jagain harimau. Anak siapa nih? Anak temen gue. Temen lo yang ibunya meninggal itu? Anak sebetulnya ibu mertuanya dia. Tapi karena itu keturunannya dia masuk ke anaknya. Jadi kayak silsilah begitu. Anaknya ada tuh. Taunya dari mana? Kok bisa? Pernah waktu itu tukang pijit datang suruh mijitin anaknya. Tukang pijit kan biasanya tukang pijit tuh ada lah, dia bisa gitu. Dia mau mijit, dia permisi dulu. Misi ya, saya cuma mau mijit doang. Bingung dong. Iya, taunya dari mana sih kalau bingung dong. Punya simpenan begitu, taunya gimana tuh? Ada. Jadi kalau simpenan itu ada yang dia nempel terus. Kemana lo ikut? Lo kayak gitu nggak? Ada. Gua nggak tahu. Gua nggak bisa. Ada. Nggak bisa ngerasain sendiri. Ada pegangan itu kan bisa dia yang berilmu, mempelajari, ada yang dari turunan. Nah, yang pegangannya itu biasanya ada yang ikut terus tuh, dia kemana aja dia ikut. Ada yang jauh. Nah, dalam arti dia ngejagain dari jauh. Supaya ada yang nempel. Ada yang nempel. Dalam badan kita. Ada yang di dalam badan kita, ada yang nempel gitu kan. Nah, ini yang jauh nih. Karena kan dia kalau biasanya kalau turunan dia pasti akan dijagain dari jauh. Jadi sewaktu-waktu dia ada urgent, ada apa-apa, dia langsung mendekat
Tret. Jadi begini, kalau dia punya ilmu, orang ngetes dia kosong. Lo punya ilmu nih, lo punya ilmu, gua mau ngetes kosong, nggak ada apa-apa. Tapi begitu gua jahatin lu, Dia langsung yang jagain itu langsung nongol. Karena dia mau dipijit kan, takut disangkanya dia apa-apain nih majikannya. Dia langsung di belakang nongolin diri. Itu kan pijitnya doang yang bisa lihat. Harimau gede banget. itu kalau keturunan. Kalau yang keturunan. belajar di badan kita ya. Masuk itu juga agak susah tuh, karena udah masuk ke badan kita, jadi kemana-mana ya kitanya juga nggak nyaman gitu. Dan Nggak itu juga nyaman maksudnya nggak nyaman, iya dia yang ngikut badan kita juga pastinya nggak akan enak gitu kan. Tapi dia tuh pelajarin, bukan Iya dipelajarin, tapi dia niat biasanya buat kebal, buat berantem. Tapi yang kayak gitu-gitu biasanya cepet hilangnya juga. Cepet hilangnya, karena kan itu temporary kan, belajar. Kalau lo nggak baca lagi atau nggak di gitu. itu Beda dia akan sama hilang. Turunan sih udah nempel terus ya. udah kayak warisan, dia nempel. Kalau itu tahun berapa tuh kejadiannya? Gue waktu itu tahun berapa ya? Setelah tahun 2000-an lah kalau nggak salah sih. Tahun 2000-an. Kalau yang baru-baru ini punya Baru-baru ini. pengalaman mistis juga nggak Wah. yang baru-baru ini? Baru-baru ini kantor gue banyak. Di mana tuh kantornya? Kantor gue kan kebetulan deket sama kantor dulu. Ada sih gue kerja di Ya kalau salah satu. sobat Otis ingat, gue pernah cerita soal kantor Ayo gue tulis komen di bawah, Susana kerja di mana dulu. Nah itu kantor gue deket tuh Bintang sama tamu kita hari ini punya cerita juga di kantor. kantor. Itu tetanggaan tuh kita kantornya. Lumayan tetanggaan, Lumayan tapi ya. nggak Kalau jalan sih ya lumayan. sebelahan banget. Keringetan juga. Intinya di daerah Jakarta. Jakarta. Gua kerja di bank swasta lah ya, di bank swasta. Ada kejadian apa tuh? Itu emang gedungnya gedung tua sih ya, gedung tua. Kalau sekilas kalau lihat sih emang nggak ada apa-apa tuh gedung, ya fine aman aja tuh. Gua kasih tahu kalau untuk gedungnya tuh ada 8 tingkat. Gua kebetulan waktu itu jadi customer service, call center lah, gua call center. Call center tuh biasanya kerjanya jam Wah nggak tentu, pagi, bisa malam. Jadi kan 24 jam. Iya, berarti ya Berarti pasti akan ketemu suka waktu masuk kantor malam juga kan? Iya, pasti akan ketemu waktu malam, waktu subuh, waktu yang agak-agak Jam-jam rawan. jam-jam rawan bangsa kayak begitu keluar. Kebetulan gua masuk situ emang udah ada berita sih, ada berita bahwa itu kantor serem. Call centernya tadinya itu ada di lantai 3. Itu sering banget digangguin. Terutama yang shift malam. Shift malam, ya. Shift malam. Itu ada aja, itu apa kursi suka jalan sendiri. Suka geser gitu kan. Terus ke barang ada Ada yang pindah, terus kadang-kadang suara telepon dari line siapa gitu. Padahal dicek, nah misalnya di lantai 2 kosong, nggak ada orang. Tapi itu bunyi. Iya, sering kayak gitu. Sering. Tapi kalau jaga malam ramai kan biasanya? Jaga malam justru sepi. Nggak, maksudnya nggak sendirian dong? Nggak, ada teman biasanya juga berapa orang? ada- Ada security. security di bawah jaga. Kita kan di lantai 4, lantai 4 ya. Biasanya kalau jaga malam tuh udah mulai sepi-sepinya tuh jam 11 ya, karena kan shift terakhir yang siang tuh udah pada pulang, udah tinggal shift malam sampai shift pagi tuh. Itu cuma 4 orang. Jam berapa sampai jam berapa tuh biasanya? Jam 11 sampai jam 6 pagi. sampai jam 6 pagi. Itu kalau jaga malam. Apalagi ya itu gua ingat waktu itu pas kejadian di depan kantor gue tuh ada kejadian yang dulu apa? Xenia maut. Tabrakan beruntun. Iya, yang semuanya ditabrak semua, Xenia maut kan. Iya, tabrakan beruntun. Setelah itu tuh habis kejadian Xenia maut, berapa minggu kemudian ada lagi kejadian tuh, motor Kejadian apa? Tabrakan lagi ya? motor ditabrak dump truck, Motor ditabrak Vespa truk. dilindes. Gila, ya
Hancur jadi Hancur. kornet dong. Kepalanya itu, otaknya ada lagi di situ, di aspal. Oh ya. Pas gue jaga malam, Pas kejadian kecelakaan itu. gue datang, lu pas- gue datang kan dari pas arah langsung kerja? dari arah Kebon Sirih. Itu dia pas mau putaran situ di drum truk yang hijau kan, ketahui sendiri kan bannya segede apa tuh. Itu yang gede banget sih. Ya. Kepala kita dilindas sama ban itu. Sebanyak sih. Aduh, gua tuh mau kerja malam tuh sampai lemes, soalnya ngelewatin kan, mau masuk kantornya tuh ngeliatin kan, orang banyak itu, mau ada ambulan, ada polisi, ada apa, terus truknya juga masih ada di situ hijau warnanya gede banget. Ya, akhirnya gue masuk naik ke atas. Anak-anak pada ribut tuh, pada di atas pada ngeliat, Pada nonton. pada nonton. Nah setelah aja kejadian-kejadian itu, apesnya gue dapet shift malam terus. Gue harus, ya istilahnya gue captainnya lah, kasih di malam buat jaga-jagain yang buat shifting malam. Hampir, sebulan. Sebulan malam terus? Sebulan malam terus gue. Gila. Ya berarti kan gue harus bertemu dengan hal yang datangnya. Iya, gue dikasih sebulan, ya berarti kan itu kan nyiksa gue dong. Nyiksa gue. Tapi kecelakaan kayak gitu nggak malam doang sih, kadang siang. Hah? Siang juga ada. Siang juga ada, tapi tuh Ya kalau malam lebih lebih horor sih ya, lebih mencekam kayak gitu. Karena setelah kejadian yang tabrakan di Xenia, Tabrakan beruntun. Xenia itu, kalau malam tuh suka ada di lorong-lorongnya ya, lorongnya. Jadi kan kantor gua tuh ada pintu, begitu keluar lift, belok kiri, masuk pintu lagi kan, pintu kaca gitu kan, pakai akses door. Jadi keluar lift, kalau ke sini masuk ke kantor, ke sini ke arah toilet lah situ. Terus kalau malam ada aja orang berisik. Berisiknya tuh anak-anak. kayak orang rame-rame. Rame, anak-anak kejar-kejaran. Gue bilang kan ya, hah? Teriak-teriak gitu dong. Iya, jam 2 pagi ada teriak-teriak anak-anak. Gue mikir nggak mungkin tuh anak kan ngejar layangan kan, malam-malam tuh, iya kan, lantai 4 di kantor nggak mungkin ada orang ngejar layangan kan di situ. Gue nggak ceritain ke satpam ya, satpam kan kasihan dia jaga malam, tugas dia kan gitu. Ya satpam juga sebetulnya udah tahu lah kayak gitu-gitu, cuman nggak gue ceritain, kasihan juga kan dia. Itu lo tiap malam ngalamin kayak gitu atau Nggak, biasanya random sih, nggak harus malam ketemu dia, nggak. kadang-kadang pun Kadang-kadang. shift malam itu ada aja ya? Dan Ya. temen lu juga ngalamin Ya, yang sama atau lu sendiri doang? ada sih beberapa yang dia punya sense yang agak peka gitu. Kadang-kadang kita kalau malam itu main kartu gitu, ada yang tiba-tiba bau pesing. Ih, apa Bau pesing, bau pesing kan kayak orang pipis di celana. Iya, pipis di celana. Terus teman gue bilang, Apaan? wah kok di celana gue? Hah? Di celana gue? Katanya, Apa baunya? bau pesingnya. Basah apa enggak? Nggak basah, bau pesing tapi. Ih, kok bisa Terus- gitu? Terus teman gue yang sebelahnya, teman gue sebelahnya, dia kebetulan bisa. Dia kayak nerawang gitu. Jadi sebelah kantor gua kan ada hotel, ada kolam tembok kolam renang. Iya, ada hotel. Itu biasanya anak-anak T tuh. Apa tuh? Anak-anak T itu depannya T, belakangnya L, tengahnya Y. Yang Mbak Yul. Ya gitulah, ya kan. Itu kadang-kadang dia suka main ke lantai 4. Dia lari-lari. Pipis. Dia pipis di situ. Oh iya. Biasanya kalau dia ribut dia ikut main. Dia sembarangan dia pipisnya. Dia sembarangan ya. Mungkin dia basah nggak sih? nggak basah, Cuma cuma ada baunya gitu. tapi ada bau. Lah gua kan nggak ngompol di celana. Tapi baunya bau gimana gitu. Nah itu salah satunya. Terus Itu yang kali lu ya pipisnya. iya, lagi itu lagi main Uno nih. Kita lagi main Uno lagi. Pas mau Uno, wah ada yang bau apa nih? Ternyata anak kecil pipis. Nah cerita yang gua agak serem. Nah ini gua ngalamin sendiri nih. Ini malam nih ceritanya. Udah agak-agak, ya pokoknya udah sepi lah, di atas jam 12-an, apa setengah 3 mungkin ya. Karena waktu itu telepon juga agak sepi ya, maksudnya telepon untuk inbound juga agak sepi. Ada yang Semua pada tidur. Gua tidur kan 1, 2, 3 tidur.
begini tidur. Gue sempat ditindihin tuh. Ditindihin. Iya, kayak Berarti dari setengah setengah sadar. sadar. Oh, agak lama tuh. Kayaknya mau Duduk padahal kan ya? badan duduk. Mau bangun tuh kayaknya susah banget. Kayaknya berat banget tuh. Sampai baca. Akhirnya kebangun juga, kaget kan, bangun. Sampai ngambil napas begitu. Kondisi kan lampu udah digelap-gelapin kan, biasanya kan emang keadaannya tuh emang lampu cuma spot lampu ini aja, Udah lampu gelap. Jadi kantor lampu gelap-gelapan. iya, supaya nggak silau kan. Paling lampu-lampu apa sih namanya yang kecil, lampu yang kecilnya. Kalau lampu yang utamanya itu kita mati-matiin supaya nggak ini. Gua ngambil napas kan, aduh susah banget nih. Yang lain tidur juga. Nah, masih begini. Sebelah masih pada Sebelah masih begini. Gua nggak sadar, gua nengok kanan. Nengok kanan tuh ruangan head. Ruangan head kaca sendiri. Ada biasanya kan ruangan head itu ngadep ke sana kan. Ada mejanya ya, kaca, terus meja, terus ada kursi kayak gini nih kan. Kursinya yang bagus kan, kursinya tuh miring. Dia begini nih. Jadi dari sana gue lihat itu cuman tangan dari samping. Cuman tangan. Iya, dari samping Tangan kelihatan. cowok gitu atau gimana? Tangan Doang. rambutnya panjang, bajunya krem putih begitu. Wah, kagetnya setengah mati itu. Ini jangan-jangan yang nindihin gua tadi nih kayaknya. Ih, terus Jadi gua udah gemeteran. temen lu pada tidur semua. Kiri kanan Tidur. masih pada tidur kan, masih begini. Akhirnya gua nunduk juga, gua tendang nih sebelah. Bangun. Tapi ya kenapa mas? Nggak usah nengok. Nunduk aja. Coba lu baca ayat kursi. Bacain ayat kursi. Lah, saya nggak hafal mas, saya kan Kristen. Waduh, salah. Aku panik ya, ternyata oh iya lo Kristen ya. Gue sebelahnya lagi kan. Wow, bangun. Bangun. Lu ayat kursi. Hafal katanya. Kenapa mas? Udah, nggak usah banyak tanya. Pokoknya ayat kursi aja. Dibacain tuh ayat kursi tuh sama dia. Bacalah 2 kali apa berapa kali. Yang penting yang di sana kabur. Oh, ada ya mas ya? Iya. Bacain. Dia habis baca, gue lihat lagi masih ada. Lama juga dia. Lama dia nggak takut ternyata sama ayat-ayat. Tapi gue mana ingat kalau ayat kursi itu. Kalau gue baca kul. Iya, gue baru ingat. Ayat kursi kadang. Kalau ayat kursi nggak mempan, itu pakai anas. Iya benar. Kul auzubillahinas. Akhirnya gue dalam hati, akhirnya ya udah, gue yang baca deh. Gue baca 3 kali. Gue lihat udah nggak ada. Habis itu, wah kan, baru dia pada nanya kan, kenapa mas? Ya pokoknya tadi ada penampang. Gua nggak kasih perwujudannya gimana, takut mereka nggak konsen kan kerjanya kan. Ada situ, ya pokoknya di sana lah. Gue bilang, ya udah nyalain lampu aja ya supaya terang biar suasananya nggak gelap, nggak serem. Akhirnya nyalain lah. Ya udah sampai itu dia jam-jam 2:30-an lah, mau jam 3-an, mau masuk subuh gitu. Cewek berarti ya? Cewek itu. Miska itu jelas banget. Itu kelihatan mukanya loh. Kan ruangan pada kabur. Wah, kan cuma gua doang lihat. Standby aja di situ. Ruangannya kaca, meja. Jauh, tapi itu posisinya jauh. Itu juga ini apa nih bentuknya nih ya? Apa cuman bias cahaya doang? Dia berbentuk itu, tapi kok lama-lama kok kayaknya lama-lama makin jelas gitu kan, makin jelas. Dia punya kayak di handle tangan itu ada kayak ada yang megang, terus ada bentuk kayak rambut gitu. Muka sih nggak jelas. Tapi yang ngeri kursinya ya. Kursinya tuh dia miring. Iya. Dia kursinya miring begitu. Jadi dia lihat ke sana, kita hanya bisa lihat sampingnya aja. Wah, itu mah asli itu, ke kamar mandi bertiga berempat, bahkan nih, nggak mau, nggak ada mau nggak ada yang mau ditinggal. Pokoknya mana pipis, ayo berangkat semua, udah pipis bareng-bareng, tinggalin aja udah pada off. Berapa lama tuh kerja di situ? Betah juga? Ya 6 tahunan lah, 6 sampai 2016. Sama kayak gua dulu di kantor itu 6 tahun. 6 tahunnya horor terus. Ya jadi ini udah sampai ujung cerita kantor dari bintang tamu kita hari ini, dari
Pak Baboy. Oke, sekian untuk cerita kita hari ini. Jangan lupa di-subscribe dan tekan tombol loncengnya. Next, kita akan punya cerita-cerita Cerita yang baru. lebih serem lagi di Otis, obrolan mistis. Obrolan mistis. Jangan lupa ditonton ya. Dadah. Dadah.